Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya bagikan kisah nyata mimpi yang saya alami beberapa hari yang lalu tentang berbahayanya teknologi ya, untuk umat manusia. Tentunya tidak semua berbahaya, cuman di mimpi saya itu tentang bahayanya. Lalu seperti apa visual mimpi yang saya alami tentang hal itu? Di dalam mimpi itu saya melihat ke langit. Ada bulatan seperti globe, ya, seperti bumi dalam ukuran kecil. Itu ada petakan-petakan, ada nama-nama negara, cuman tidak jelas nama negaranya itu. Terpampang di situ di bulatan itu tulisan ya, nama-nama tempat. Lalu keluarlah pesawat ya. Pesawatnya berupa piringan, cuman bukan seperti piringannya pesawat-pesawat yang dikatakan alien ya, itu tidak sama, cuman bentuknya samar, saya lihat tidak begitu jelas. Lalu pesawat itu terbang ya, menuju ke bumi, dan saya melihat itu ketika akan mendarat di daratan, di rerumputan di dekat saya di mimpi itu. Lalu saya menunjuk ke arah pesawat itu kepada teman-teman saya yang satu mobil dengan saya di dalam mimpi tersebut. Akhirnya teman saya yang menyupiri mobil tersebut berbelok arah dan saya menyuruh mengejar pesawat yang akan mendarat di dataran tersebut, sehingga pesawat tersebut tidak sampai mendarat, akhirnya pergi meninggalkan kita. Kita juga sambil mengejar pesawat tersebut. Itu visual mimpinya. Lalu apa maknanya? Jadi makna atau takwil mimpi tersebut itu terkait dengan kejadian yang sekarang banyak ya, sudah terjadi, yang mana sudah diberitakan di media-media alam maya seperti YouTube, ya, TikTok, ya, Facebook, itu banyak sekali. Ya, beberapa di antaranya tentang teknologi yang mengancam kita sekarang di muka bumi ini, yang sudah saya lihat video-videonya. Itu beberapa di antaranya kubis buatan dari bahan wax, beras plastik, beras campuran cairan magic, telur palsu, matahari palsu ya buatan Cina, pembobolan rekening lewat aplikasi yang dikirim via WA, pemerasan yang diawali dengan VCS atau video call seks, tempe yang dioplos kertas dan kardus, robot dengan bentuk manusia yang sangat mirip, sehingga di negeri barat sampai ada yang menikah dengan robot. Pria di negara barat yang lain juga jatuh cinta pada karakter virtual. Sampai-sampai dia berkata tidak pernah mengkhianatinya, selalu jatuh cinta pada karakter virtual yang dia yakini itu ya, bisa membahagiakan. Itu mungkin perasaan dia sampai jatuh cinta begitu. Lalu ada juga wanita di negara barat yang lain itu bertunangan dengan robot hasil cetakannya sendiri. Binaragawan juga ada di negara yang lain berjanji menikahi kekasihnya, yaitu robot seks. Itu beberapa yang saya lihat di berita. Nah, makna atau takwil dari mimpi yang saya alami itu adalah pesawat yang keluar dari bulatan tadi itu ya, yang ada nama-nama negara. Itu bukan berarti akan ada alien yang mendarat ke bumi ini, Indonesia ini. Tidak, melainkan itu simbol dari kemajuan teknologi yang akan membahayakan negeri kita ini. Yang terutama yang tadi sudah saya sebutkan, yang sudah tersiar dan terjadi beberapa di antaranya di Indonesia. Terutama beras plastik ya, bahan-bahan makanan yang memang itu adalah buatan manusia yang
akalnya sudah tidak waras, tamak terhadap dunia, menghalalkan segala cara dalam meraih uang-uang yang sangat banyak, ya, itu bahayanya. Jadi di mimpi itu ada ancaman dari kemajuan teknologi bagi kita, tapi di mimpi itu saya mengejarnya sehingga pesawat tersebut tidak mendarat. Nah, itu maknanya saya dianjurkan ya, untuk mensiarkan hal ini, ya, ancaman-ancaman ini, supaya kita semua waspada, supaya tidak terjadi kepada kita, supaya tidak terjadi kita memakan beras plastik, telur palsu, dan yang lain-lain yang palsu semua. Oleh karena itu kita tidak bisa menjaga diri kita dengan diri kita sendiri, melainkan kita hanya bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang mana Allah taala berfirman bahwa ketika kita itu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan-jalan yang Allah ridhoi. Begitu juga tentang keselamatan kita, yang mana hal itu sudah Allah firmankan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Ankabut ayat 69, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Ya. Kata jihad di sini adalah berjuang dengan sungguh-sungguh dalam hal ketaatan kepada Allah untuk mencari keridhaan Allah. Ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 282 Allah Ta'ala berfirman, dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kalau misalkan kita tidak mengetahui bagaimana cara supaya terhindar dari membeli beras palsu atau selainnya itu, yang palsu-palsu yang membahayakan kita, yaitu tadi kita memiliki keterbatasan tidak mengetahui hal itu, karena hanya Allah lah yang memang Maha mengetahui. Oleh karena itu senjata kita adalah dengan ketakwaan, yaitu mengikuti perintah Allah dengan sebenar-benarnya, ketaatan yang murni lillahi ta'ala, dan juga menjauhi larangan dari Allah, sehingga kita bisa terjaga dari semua itu. Karena Allah itu Maha Pembalas terbaik. Jadi kalau kita berbuat baik, terutama mengerjakan apa yang Allah perintahkan, yaitu ibadah-ibadah yang diwajibkan, maka sudah pasti Allah itu akan membalas dengan kebaikan yang banyak. Karena apa? Allah itu tidak pernah menzalimi hamba-hamba. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 40, sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarrah. Ya. Dan jika ada kebajikan sekecil zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Ya, zarrah itu adalah sebesar semut kecil. Jadi kalau kita melakukan ketaatan sekecil apapun, maka Allah Sang Maha Pembalas terbaik akan memberikan, ya, melipat gandakan kebaikan. Ya, yang salah satunya bisa jadi kita diselamatkan dari memakan barang-barang palsu seperti kubis palsu, telur palsu, beras palsu. Ya. Dan perlu diketahui saudara-saudariku bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam, karena dalil atau keterangan tentang mimpi banyak sekali disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah. Bisa dibaca pada deskripsi pada video ini. Ya, yang mana hal itu bertujuan supaya kita tidak mengikuti pemahaman orang-orang awam yang mengatakan mimpi itu hanya bunga tidur. Jadi kita orang beriman kepada yang goib, Allah Maha Goib menciptakan sarana goib yang bernama mimpi, yang seringkali banyak dialami oleh Nabi kita, para wali-wali Allah, dan orang-orang soleh. Seperti hanya di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan mimpi yang baik dari seorang yang saleh adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.